Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Mukarram Buya Yahya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka dengan beliau. Selama ini kita hanya lihat beliau di layar televisi saja, ya. Ini suatu nikmat. Pertanyaannya, sekarang yang lagi viral pertentangan itu adalah masalah akidah, ya, masalah akidah. Bahkan ada kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok yang dan sering pertentangan-pertentangan yang Buya sebutkan tadi di televisi ataupun di YouTube itu luar biasa dahsyatnya pertentangan-pertentangan itu, dan itu meruncing di kalangan masyarakat, ya. Spontanitas saja saya sampaikan, itu yang diistilahkan dengan salafiyah dengan ahlussunnah wal jamaah. Sehingga bagaimana solusi kita untuk ke depan umat Islam ini tidak terpecah karena mulut dari para ustadz tadi yang menyampaikan, sehingga masing-masing ustadz tadi ada pengikutnya. Bahkan juga saya melihat di Duri itu beberapa tahun yang lalu itu ada akan dibangun itu perumnas perkampungan salafiyah yang ahli sunnah wal jamaah minggir, tidak boleh berumah di situ. Dan bahkan juga di Pekanbaru itu sudah sangat banyak ada perumahan-perumahan itu dibatasi adalah orang-orang yang menamakan dirinya salafiyah, yang orang ahlus wal jamaah itu minggir gitu. Jadi gimana solusi kita ke depan sehingga tidak ada meruncing pertentangan-pertentangan itu di dalam masyarakat. Barangkali ini saja pertanyaan mukadimah. Selanjutnya mungkin ada para ustadz atau jemaah kita lagi yang akan bertanya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah istilah salafi dan salafiyah, siapa yang pakai istilah itu, kan begitu. Kita harus tahu apa definisi salaf. Salaf itu kan dahulu artinya. Jadi istilah salaf itu berlaku untuk siapa? Untuk orang yang hidup di generasi pertama, generasi kedua, generasi tabi'in. Isyarat oleh Nabi, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi Nabi. Kemudian generasi setelahnya generasi tabi'in. Generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in. Itu disebut dengan salaf. Zaman salaf. Nah, setelah zaman tabi'in disulah nanti masa mujtahidin. Ulama-ulama mujtahid. Nah, yang disebut salaf itu adalah orang, bukan kita salafi, orang hidup akhir zaman saya ngaku salafi, ini kebohongan saya. Tapi yang dimaksud salafi, saya ikut ulama-ulama, ya, ulama salaf. Dan ulama salaf itu kan harus ada catatan ilmunya. Dan ulama-ulama salaf itu sangat jelas. Ulama salaf yang sangat jelas adanya tokoh, kemudian dikukuhkan oleh murid-muridnya, lalu ilmunya diabadikan hingga sambung menyambung dari masa-masa sampai hari ini. Dan ilmu itu adalah kita kembalikan kalau ke atas kepada para imam yang memang hidupnya adalah untuk ilmu tersebut. Maka di situ ada imam namanya Imam Abu Hanifah, punya murid, menyebarkan ilmunya ke India, ke Pakistan dan seterusnya. Imam Malik, Maroko, sebagian Mesir. Imam Syafi'i, Indonesia Raya, Malaysia, Brunei, kemudian sebagian Mesir. Imam Ahmad bin Hanbal di beberapa tempat. Nah, kalau orang yang mengaku salaf itu sebetulnya adalah, hakikatnya adalah orang yang mengikuti ulama bermadhab. Jadi bermadhab itu adalah salafi sesungguhnya. Sehingga pondok dahulu disebut pondok salafi. Sebelum dipakai oleh sebagian orang, tidak tahu maksudnya orang akhir zaman salafi itu menyalahkan madhab. Kalau dia mengingkari bermadhab lain, permasalahannya bermadhab dianggap sebuah kesalahan.
bahkan dianggap sebagai bid'ah. Bagaimana bermadhab bid'ah? Bermadhab itu artinya kita yang awam ngikuti ulama. Ngikuti ulama, kita milihnya mah susah. Ulama sudah jelas-jelas. Lah kita ngikuti Imam Syafi'i. Lalu caranya ikuti Imam Syafi'i gimana? Ya muridnya dong. Muridnya dia ketemu, murid-muridnya dong. Murid-muridnya ketemu terus sampai hari ini. Makanya guru kita yang mengajari furudul wudu kalau kita madhab Syafi'i. Yang selama ini kita hafal, itu sudah nyambung ilmunya ke atas sampai kepada Imam Syafi'i. Lah, jadi itu namanya bermadhab. Bermadhab itu ngikuti ulama, bukan taklid buta. Sebagian mengatakan bermadhab taklid buta, ini fitnah. Taklid buta itu misalnya saya ingin melakukan sholat, tanyanya kepada orang, mohon maaf, di belakang rumah saya ada orang kebetulan lagi nyangkul, saya bingung masalah bab sholat, pak tolong terangkan maaf sholat. Lain saya ngaco ngawur, tidak minta tanya ini ustadz atau bukan, itu taklid buta. Wong saya tanya kepada ustadz yang di masjid, dan ustadz itu adalah punya sambung ilmu. Itu maknanya salafi itu seperti itu, salafi bermadhab. Makanya kalau ada orang ngaku dia salafi, tahu ingkar dengan madhab, pasti salafi bohong. Sederhana saja. Lalu ikut ulama siapa kalau bukan dengan ulama terdahulu? Anda tahu kisah bagaimana murid Imam Syafi'i dikukuhkan para imam sampai ulama-ulama gede pun ternyata begitu agungnya Imam Syafi'i, sehebat apapun beliau kayak Imam Nawawi mengatakan saya mengikuti Imam Syafi'i. Imam Suyuti saya mengikuti Imam Syafi'i. Dan begitu dalam mazhab Malik ada pengikut yang dahsyat, ulama-ulama besar. Nah ini sebetulnya itu aslinya, dan mereka itu adalah ahli sunnati wal jamaati. Nah kami tidak tahu apa yang dimaksud, apa salafi yang itu, apa Allah salafi yang mana. Kalau saya sendiri, kita adalah salafi sebetulnya. Kalau yang pengen ngaku salafi adalah kita yang ikut madhab Syafi'i, ikut madhab Maliki, ikut madhab Hanafi, ikut madhab Hambali, itu salafi yang sesungguhnya. Yang bermadhab itulah salafi, yang tidak bermadhab itu khalafi. Kenapa nggak ikut a'immah, ikut siapa? Tidak bermadhab, terus gimana? Dari masa ke masa itu sudah umum bermadhab. Lihat sampai ada di Azhar, di mana perbandingan ada madhab. Berarti yang nggak mau bermadhab lo ikut siapa ini? Jangan Quran Sunnah. Memang Imam Syafi'i ikut Quran Sunnah. Nah ini kan menuduh Imam Syafi'i ikut Quran Sunnah. Kalau anda mau ke Pekanbaru, sudahlah ikuti jalan tol yang sudah ada. Nggak usah sok saya ini saya harus membuat jalan sendiri. Anda gila sampai mati. Sudah ada ulama menjelaskan tentang bab wudu, ikut saja selesai, nggak usah saya akan cari di Al-Quran dan hadis Nabi sampai mati nggak bisa sholat. Langsung saya pengen Al-Quran hadis Nabi. Saya pokoknya saya kan bisa baca Al-Quran, saya sudah bahasa Arab, saya nggak boleh ikut para ulama. Bab sholat saya akan cari sendiri. Cari, baru buka kitab Bukhari baru 8 bar mati dia sudah. Nggak bisa sholat dia, nggak ketemu lagi. Bukan begitu ya ikhwan, sudah dijelentrehkan para ulama. Kalau ada orang yang mungkin dia salah jalan, nggak perlu anda caci maki juga, tapi sudahlah berpikir bahasanya anda harus berpegang. Nah, karena orang yang membawa kesesatan pun juga ngaku ahli sunnah wal jamaah permasalahannya. Maka ada, kami buat lagu anak-anak ibu, identitas yang 5 itu dihafal, itu lagu anak-anak itu. Nanti cari di YouTube identitas yang 5 itu ciri-ciri orang selamat. Nah saya lupa lagunya ya. Orang selamat cirinya adalah satu adalah Islam. Nggak cukup orang ngaku Islam, ada Islam ngaco kan? Ada Islam ahli sunnah wal jamaah. Nggak cukup ngaku Islam ahli sunnah wal jamaah, harus berani mengatakan dia Asy'ariyah atau Maturidiyah. Mungkin anda tidak perlu tahu kayak apa sih Asy'ariyah Maturidiyah, sudah tidak pernah ngerti, sudahlah tidak ngerti apa-apa. Yang penting anda benar. Coba ibu hafal ndak ini? Allah wujud. Ini sudah, ya itu Asy'ariyah begitu. Biarpun anda bergelari Asy'ariyah, ya itu. Ya ujung kita mbak kok, yaitu ciri Asy'ariyah. Kalau mengatakan wah sifat 20 nggak benar ini, wah ini pasti ngaco. Memang kalau sifat 20 nggak benar, yang benar apa? Allah ada atau nggak ada? Ada. Lo bilang nggak benar, ya kurang ajar namanya. Ini ada sebagian itu yang begitu mudah menyalahkan akidah Asy'ariyah. Cukup Asy'ariyah, Sufiyah. Sufiyah adalah cara membersihkan hati. Ahli tasawuf. Yang keempat adalah ahli tasawuf. Saya tidak pernah ragu kalau mengatakan saya ngikuti saya Syafi'i, Sufi, Asy'ari. Saya tidak ragu karena saya yakin waktu bermadhab saya itu cara yang benar, karena saya nggak bisa saya otak-atik Al-Quran. Saya baca banyak buku tapi tetap saya ikut ulama.
bukan dari cetusan ilmu saya. Termasuk selama ini jawaban yang saya sampaikan dari hidup awal kami ceramah dan jawab sampai hari ini itu ngintip ilmunya ulama. Nggak ada dari saya merenung malam hari besok saya keluarkan, nggak ada. Nggak ada itu. Saya jiplak ilmunya ulama semuanya. Saya taklid ngikut para ulama. Tapi saya faham gitu saja cara taklid. Setelah tasawuf bermadhab. Islam, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah atau maturidiyah. Maturidiyah itu banyak dari India. Maturidiyah, sufiyah, bermadhab. Nah, karena dari itu, kalau Anda ingin berguru atau menghantarkan putra-putri Anda untuk belajar agama, Anda harus ada ciri-cirinya 5 ini. Kalau Anda pengen tahu uang yang asli agar tidak dibohongi orang dengan uang palsu, Anda tidak perlu banyak pengen tahu tentang uang palsu. Yang penting Anda ngerti uang asli, nanti yang palsu akan kesotir sendiri. Kan gitu ya? Yang penting Anda pelajari ilmu akidah yang saat ini Anda pelajari. Caranya orang ahli Islam, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Anda tekuni, nanti akidah yang tidak benar akan tersingkirkan sendiri. Yang berbeda sudahlah, Anda tidak mencaci, karena perbedaan bisa saja perbedaan yang tidak sampai derajat kafir, cuman tidak perlu diikuti, kan Anda punya guru. Di sini ada guru ulama nih, jangan dianggap lu Melayu itu adalah ulama hebat-hebat. Raja-raja Melayu itu kan raja-raja Islam yang dahsyat. Jadi ikuti seperti itu cara beragama itu. Jadi ikuti. Jadi kalau Anda ingin menyekolahkan putra-putri Anda di mana, tanya dulu ada pelajaran sifat 20 atau tidak di situ. Mau nggak ada nih, wah ini terus belajar sifatnya sifat apa ini. Nah ini kita harus dipahami itu ciri, sebuah ciri saja, padahal lebih luas dari itu. Harus Asy'ariyah Maturidiyah. Apakah di luar Asy'ariyah ada yang benar? Ya tentu ada. Ada satu akidah, akidah Thahawiyah, selain syarahnya. Imam Abu Ja'far Thahawi itu ada di Mesir waktu itu, satu masa dengan Abu Hasan Asy'ari, satu masa dengan Abu Hasan Al-Turdi, itu sama, cuman Abu Ja'far Thahawi ini tidak banyak pengikutnya. Asalkan tidak bertentangan dengan Asy'ariyah, biarpun bukan Asy'ariyah, ya tidak dianggap sesat. Contohnya, ada Nahdlatul Ulama di Jawa, ada Nahdlatul Watun di Sumatera, ya kan begitu? Ada Wasliyah di Sumatera, ada Nahdlatul Watun di Lombok, nggak bertentangan, judulnya beda. Di Mesir nggak ada ya Wasliyah kan, nggak ada di ini, tapi di sana nggak bertentangan ya. Jadi mungkin sekali di luar Asy'ariyah ada yang benar, cuman Anda tidak usah mikir itu. Yang penting Anda berpegang dengan akidah yang selama diajarkan oleh guru-guru orang tua, sudah selesai. Mbah Anda sudah ahli surga insya Allah, guru Anda ahli surga, sudah nggak usah pusing. Karena kita harus semakin ketat dalam hal ini. Karena apa? Informasi-informasi seperti yang disampaikan Ustaz tadi melalui televisi dan sebagainya, dan kadang orangnya fasih lisannya, badan jamaahnya juga besar, kemudian juga mungkin dalam membawakan Al-Quran seolah-olah betul-betul Masya Allah. Kalau saya tidak ngerti tentang komputer, kalau mau beli nggak usahlah saya otak-atik sok tahu, tinggal tanya kepada ahlinya. Kalau saya tidak ngerti kualitas kain, kalau saya tetap pengen cari kualitas baik, tetap nggak ketemu. Dalam beragama juga begitu. Karena saya bukan ustadz ulama, nggak usah deh saya gampang-gampang terpengaruh, saya sudah punya guru, punya ini, selesai. Cuman kalau ada orang berbeda, Anda jangan gampang mencaci dan mengolok, diem saja. Kalau Anda ingin bahas, tanyakan pada ustadz Anda, ustadz ada yang ngomong begini gimana ustadz, itu saja. Nggak usah Anda ribut, nggak usah debat di rumah Anda. Anda bukan jago debat. Biar yang menjelaskan ustadz, seperti itu saja insya Allah. Tetap yang indah. Perbedaan memang lumayan luar biasa akhir-akhir ini, tapi kita harus tetap indah ya. Kita berpegang. Anda tahu, ingat identitas 5 Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, Sufiyah, bermadhab. Coba lagunya dicari nanti, 5 identitas itu anak-anak kecil. Itu harus dihafal 5 terus sama terus. Gimana lagunya lupa saya. Ada lagu anak kecil. Baik, anak-anak kita punya grup membuat lagu-lagu seperti itu untuk menyebarkan akidah yang benar. Baik, bismillah. Yang lain? Terima kasih Ustaz, jazakumullah.